Ya, kali ini aku berada di istana sampah terbesar di Jawa Barat. Setiap hari ribuan ton sampah dari Jakarta berakhir di tempat ini. Dari kejauhan yang terlihat hanyalah gunungan sampah yang seolah tidak ada habisnya. Namun di balik gunungan tersebut ada kehidupan yang terus berjalan. Ada orang-orang yang datang bukan untuk membuang sampah, tapi untuk mencari penghidupan. Ada pemulung yang mengais sesuatu yang masih memiliki nilai. Ada pengepul yang membeli bahan dan mengumpulkan barang-barang bekas. Dan ada masyarakat yang memilih tinggal di sekitar tempat ini, membangun kehidupan mereka di tengah lingkungan yang mungkin bagi sebagian orang terasa mustahil untuk dijadikan rumah. Bagi sebagian besar masyarakat Jakarta, perjalanan menuju Bantar Gebang mungkin hanya berarti satu hal, yaitu membuang sampah. Setiap hari, kendaraan pengangkut sampah bergerak membawa sisa kehidupan dari kota menuju kawasan tersebut. Sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah dari berbagai aktivitas manusia, semua dikumpulkan di satu tempat. Dan ketika kita berdiri di dekat kawasan ini, barulah kita menyadari betapa besar sebenarnya jumlah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Apa yang kita buang dari rumah yang mungkin kita lupakan hanya dalam hitungan detik. Di tempat ini, semua berkumpul menjadi satu, membentuk gunungan yang terus berubah dan terus bertambah. Namun, di balik pemandangan tersebut, terdapat cerita lain yang jarang terlihat. Karena bagi sebagian orang, sampah bukan hanya sesuatu yang harus dibuang. Sampah adalah sumber penghasilan. Dan disinilah kehidupan masyarakat yang bergantung pada sampah mulai terlihat. Boleh ya? Dari mana sampean? Saya dari sini. Asli sini. Asli sini? Iya. Udah lama bekerja sebagai penjual kopi ya di sini? Udah lama. Puluhan tahun. Puluhan tahun udah. Alhamdulillah. Oke, siap. Ini kalau ke atas bisa ya, Bang? Bisa kalau jalan mah. Lewat mana nih? Mana ya? Oh ada no. Sebelum nanjaknya. Oh, lewat situ. Iya. Terus kalau turun Turun lewat situ lagi. bisa? Kalau enggak lewat jalan mobil nanjak mobil tadi. Oh, yang dari depan Iya. bisa ya? Iya. Ini susah. Ini ya lumayan kalau nanjak itu. Oke, siap. Siap nih, mana Bang? Berapa nih? Beli berapa ya? 5? Udah terbiasa ya dengan lingkungan sekitar sini ya? Biasa. Kalau baru-baru mah iya bau. Oh iya, jelas. Bahkan Nggak bisa. mau makan. Iya sih. Sekarang udah. Iya. Wah, kerupuk apa nih namanya? Ini apa ya? Kayak kerupuk jengkol gitu namanya, cuma Iya. ini putih warnanya. Putih ya? Kalau Enggak, jengkol kan dulunya coklat. nasi gurih ya? Iya. Oke, siap. Ya, makasih ya Pak. Oke, Namanya siapa Pak? Pak Muis. Kamu yes, makasih banyak. Saya lanjut ke atas ya. Siap. Matur nuwun. Oke. Pak. Ayo Bang, lanjut Bang. Yo. Wow, tinggi banget. Ketinggian dari gunung sampah ini berkisar kurang lebih 90-an mdpl ya di atas permukaan laut. Ya, sebenarnya kalau kita sudah di puncaknya, itu kita bisa melihat pemandangan kota Bekasi ya teman-teman. Di antara tumpukan sampah, ada orang-orang yang setiap hari bekerja mencari barang yang masih memiliki nilai. Mereka adalah pemulung. Dengan tangan dan peralatan sederhana, mereka memilah apa yang masih digunakan atau dijual kembali. Botol plastik, kardus, logam, dan berbagai material lainnya. Bagi kita, benda-benda tersebut mungkin sudah tidak berarti lagi. Namun, bagi mereka, satu botol mungkin hanya bernilai kecil. 1 kilogram plastik mungkin hanya menghasilkan uang yang tidak seberapa. Tetapi, jika dikumpulkan setiap hari, barang-barang yang dianggap tidak berharga itu bisa berubah menjadi sumber penghasilan atau sumber penghidupan. Pekerjaan ini tentu bukan pekerjaan yang cukup mudah. Mereka harus menghadapi panas, bau, debu, dan lingkungan kerja yang penuh resiko. Namun mereka tetap datang, karena di balik pekerjaan tersebut
Ada keluarga yang harus diberi makan, ada anak-anak yang harus disekolahkan, dan ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dan mungkin inilah salah satu sisi paling manusiawi dari Bantar Gebang, bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai sampah, ada manusia yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Halo Dek. Waduh. Umur berapa nih Mbak? Umur 1 tahun. Namanya siapa nih? Siapa namanya? Namanya Alesya. Alicia. Halo. Mbak boleh tanya sedikit Mbak? Kenapa? Boleh ya? Iya, Mbak tinggal di mana Mbak? tinggal di sini. Di sini. Iya, Di sini. Mbak maaf mau tanya, kalau hidup di berdampingan dengan sampah gini, apa nggak sering sakit gitu? enggak, karena udah biasa. Udah biasa. Kalau anaknya nih? Enggak, aja, sama udah sekali. biasa. Waduh. Iya. Udah berapa lama di sini? Udah lama sih dari bayi. Dari bayi? Turun temurun ya? Oke. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, ini bapaknya mana nih? Bapaknya nih. Itu yang itu tuh. Oh, yang baju kuning itu. Itu Ini bapaknya. bapaknya yang coklat. Bapaknya. Rumah penuh sampah. Ini sampah semua, teman-teman. Halo Bang. Iya Bang. Aku ambil gambar ya. Boleh Bang. Boleh aku wawancara sebentar aja Bang? Ya. Iya. Udah lama tinggal di sini Bang? Kalau saya sih masih baru Bang. Berapa bulan nih? Ya, Berapa tahun? Baru 5 bulanan lah. Oh ya? Iya. Asli mana? Asli Indramayu. Di Remayu. Emang bekerja di sini? Ya iya, Heeh. sebagai pemulung. Oh, satu keluarga gitu Bang? Kalau saya Heeh. keluarga cuma misah-misah. Oh gitu ya? Iya. Oh, di sini sendiri berarti? Di sini paling aman temen. Oh, sama temen. Iya. Oh gitu. Kenapa harus jadi pemulung Bang? Gimana ya? Dari kecil di sini sih sebenarnya Bang. Cuman ya senang merantau sih. Oh gitu ya? Oke. Maaf, sehari dapat pendapatan berapa nih Bang? Ya nggak tentu. Hmm. Kalau kitanya rajin ya dapat banyak. Hmm. Kalau kitanya males ya lebih sedikit. Gitu ya? Iya. Ya wis lah. Semoga rezekinya lancar jaya. Amin, amin. Amin. Ya wis, namanya siapa Bang? Rudi. Rudi. Oke. Di sekitar kawasan TPST Bantar Gebang terdapat masyarakat dan permukiman yang kehidupannya telah berkembang selama bertahun-tahun. Sebagian merupakan warga yang memang telah tinggal di kawasan tersebut, sebagian lainnya datang karena mencari pekerjaan. Dan bagi sebagian pemulung, tinggal dekat dengan tempat mereka bekerja menjadi pilihan yang paling masuk akal. Karena semakin dekat dengan lokasi kerja, semakin mudah mereka mencari penghasilan. Saya pindahan dari Kranji, Keranci. Bekasi Barat. Oh, kenapa kok pindah? Di sana istilahnya tempat pemukiman. Kalau di sini kan tanah luas. Oh gitu. Ya, jadi ya banyak komplain dari warga setempat. Kenapa? Komplain apa itu? Kalau sampah begini kan istilahnya Pak, baunya agak keluar dia, ya kan. Keduanya di sini kan agak jauh dari masyarakat perkampungan, keduanya pembuangan lebih dekat. Oh gitu ya. Di Jadi baru 2 minggu di sini. Baru 2 minggu. Satu keluarga atau bapak Saya sendiri? sendiri. Sendirian? Iya. Istirahat di mana Pak kalau? Ada di belakang ada mes. Oh, ada ya? Ada tempat kontrakannya. Oh, di ini kampung atau memang tempat mes? Kalau ini satu tanah, saya sih kurang tahu tanah siapa, tanah pribadi atau tanah ini pembuangan, saya tidak tahu. Tapi mereka yang tinggal di sini sudah lama ya? Sudah lah, ini kalau bapak ini dari semenjak 82 dia. Oh. Bapak Min namanya. Oh. Dia bidang pembelian plastik. Oh gitu, daur ulang? Daur ulang. Oh daur ulang, kalau bapak? Saya ini aja kuli pengelola sampah ini. Gitu ya? Sehari bisa dapat berapa nih Pak? Sehari bisa dapat 100 paling kecil. 100.000? Iya kan saya borongan nih Pak. Atau sampai 150. Oh segitu ya? Kalau itu kerjanya biasa-biasa aja atau memang kerja keras?
Dapatnya Kerjanya segitu. sih biasa-biasa aja Pak. Santai, santai. bisa istirahat. Kalau dapatnya sampai berkeringat-keringat gitu, Keringat gitu, kira-kira bisa sampai di dapat atas berapa ini? 150, bisa 200. Bisa segitu ya. Soalnya kan Alhamdulillah. lebih banyak, lebih ditimbang dia. Iya. Maaf Pak, Bapak dari dulu memang kerjaannya seperti ini atau baru kali ini? Saya udah 5 tahun Pak, kali ini. Saya Dari dulunya Gojek berhubung Gojek sepi atau gimana Iya. ya. Saya beralih ke kerjaan. gitu ya. Bapak masih ada keluarga nih? Masih, Masih. Oke, masih sehat-sehat ya. masih Pak. Alhamdulillah. Ini apa nih Pak? Ini namanya duplek nih Pak. Itu Duplek. kertas kayak begini. Iya. Bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang. Iya. Oh gitu. Iya. Dia ini emberan. Emberan ya. Bodong semuanya, ini kaleng. Oke. Ini plastik. Ini yang plastik. Oke. Ini yang ini kardus. Itu yang kardusnya di situ. Iya. Oke Pak. Pak maaf kalau makan apa nggak terkontaminasi gitu Pak? Saya kalau makan saya istirahat bersih-bersih baru ke warung Pak. Makan bersih-bersih baru ke warung ya. Saya udah hampir 5 tahun ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, Yang alhamdulillah. penting Ya. banyakin air putih, istirahat seimbang. Selamat sore Bang. Ya, sore. Ya. Sudah lama kerja beginian? Adalah 2 tahunan. 2 tahun bekerja di sini. Iya. Tinggal di mana Bang? Tinggal di ini di belakang. Di belakang. Iya, Oh. gubuk juga. Baru 2 tahun ini apa sudah lama tinggal di sini? Kalau udah tinggal di sini udah dari kecil sih. Dari kecil ya? Iya. Oke. Kalau bau kayaknya soalnya udah dari kecil dari sini udah terbiasa sih kayaknya. Udah biasa ya? Iya, jadi Hmm, udah ngerasa bau gitu. gitu ya. Ini dioper kemana nih Bang? Ke pabrik. Pabrik plastik. Iya, Didaur ulang lagi ya? iya dari orang Oke. dibikin biji plastik dan kirim ke Tangerang. Oh gitu. Iya. Sehari dapat berapa Bang? Itu kalau sehari mah kurang tahu sih, itu urusan bos. Kalau kita kan harian, Gitu ya. Hariannya berapa nih? 100.000 sehari. Sehari ya? Iya. Oke, jadi kalau tiap hari 3 juta nih. Kurang lebihnya segitu ya. Iya. Ada bonusannya nggak? Ya, ada kalau lemburan. Kalau lemburan. Ya, kalau muat. Siap. Namanya siapa Bang? Hendriana. Sudah lama tinggal di sini Pak? Alhamdulillah udah lama juga. Berapa tahun Pak? Dari 97 mulai belajar dagang limbah plastik. Limbah plastik. Oh, sudah lama juga Udah ya? lama juga. Ya di sini ini. Iya di sini ya. Oke, lahir di sini atau memang waktu itu pindah Bukan ke sini? lahir di Indramayu. Oh, Indramayu. Cuman karena merantau cari nafkah gitu. Iya, Pas masuk ke daerah sini, Bekasi, Bantar Gebang, alhamdulillah ketemu sama pencarian gitu. Gitu ya. Iya. Cocok ya di sini ya. Alhamdulillah cocok. Sebelumnya kerja apa nih Pak? Sebelum petani, kuli bangunan? Iya, bukan kuli petani nandur Oh, iya, gitu. nandur, Padi, ya. Ya cuma ngarep itu aja. Setelah nandur kan sebelum panen kita kan gak ada kerjaan Iya. di kampung gitu. Akhirnya ya belajar merantau lah gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi di sini sudah berkisar berapa puluh tahun nih Pak? 30-an, 30. Iya, kurang lebih ya. kurang lebih 30. Kurang lebih 30. Dulu pertama kali ke sini ada gak sakit gitu Pak? Kan ini kan Kalau dekat dengan sakit sampah. mah ada, namanya orang kan pasti dikasih penyakit lah sama yang kuasaan gitu. Ya. Ya penyakit liver saya tuh udah dialamin. Tahu cuman lupa saya tahun berapa gitu. Oh, liver Pak. Liver. Ini liver biasanya nih kena gejalanya nih kena apa biasanya? Kalau gejalanya dulu kan saya kan suka begadang gitu sama teman-teman, Iya. minum apa segala macamnya, mungkin Iya. nggak tahu gejalanya dari apa, coba ya kalau gaul minum pada waktu bujangan, waktu masa muda lah gitu, Iya. gaul sama teman kan ya suka ikutan begitu minum. Efeknya ya. tuanya ya. Iya, Pada masa tuanya. mungkin. Iya. Pak, di sini ada berapa pegawai nih Pak? Di sini Pak? Sekarang cuma tinggal 5-6 pekerja. 6 pekerja. Ya. Maksudnya ya kerja di rumah gitu. Oh, gitu. Kerja fokus benar-benarin barang lah, beresin barang kira-kira Iya. bisa dijual. Hmm. Apa yang kita perlu diberesin gitu, disuntil, dipilah-pilah gitu. Ada 5 di sini ya. Ada Yang di luar
Banyak. Di luar mah banyak. Ya bukan banyak, adalah suka orang ngirim anak buah yang Iya. nimbang di lapangan. Setelah nimbang-nimbang tiap hari juga masuk satu carry atau Iya. satu mobil gitu. Ada Ada tiap hari, juga ya. tiap hari. Jadi mereka ini bayarannya harian. Kalau yang kerja di rumah harian, Hmm. kalau yang di lapangan tergantung hasil timbangan. Oh gitu. Ya, Kalau yang di rumah ini kiloannya. berapa nih Pak hariannya Pak? 100.000, cuman saya bebas nggak ngasih makan. Oh gitu. 100.000 itu sudah sama semuanya lah ya? Semuanya, saya tuh bebas nggak ngasih makan, nggak ngasih rokok enggak. Enggak ya? Cuman kalau minum kan air namanya juga ada. Mm-mm. Kalau bonusannya ada Pak? Bonusannya ya pendekkan kalau cuma habis jam-jam kerja itu. Jam kerja kita ada muatan itu bonus. Iya. Bonus. Oh, bonusnya gitu ya. Pak, ini pemukiman atau memang orang yang bekerja di sini Pak? Di kampung ini Pak? Kalau ini pemukiman punya orang sini Pak. Kalau Memang tanah. punya orang sini ya? Ya, cuman saya kan ngontrak. Oh gitu. Kontrak per tahun gitu. Per tahunnya ngontrak. Berapa Pak kontrak? 15 juta. Per tahun ini Semua. Semua ini Sekitar berapa? 2000 meter. 2000 meter? Satu kampung? Bukan, ya satu wilayah sini kita yang di gitu. lokasi kita, Iya, di iya. lokasi Oh, saya gitu. setahunnya 15. 15. Oke, siap. Ini Bapak daur ulang apa nih Pak? Plastik. Plastik model apa ini Pak? Macam apa ini Pak? Kalau yang daun ulang kan orang pabrik. Iya. Saya cuma survei ini aja, kirim bahannya. Kirim bahannya? Ya, di situ dibikin biji, setelah dibikin biji katanya kata Iya. bos tuh kirim ke Bandung gitu. Oh. Cuman sampai Bandung itu ya nggak tahu dibikin apa. Iya. Apa dibikin kantong lagi ya nggak tahu. Apa dibikin termasuk reject kayak termasuk tempat makan atau Iya. nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Iya. Yang penting di sini memang tempat untuk pengepulnya ya. Pengepul ya. Betul. Oke. Jadi sudah 30 tahun nih Pak 30 menjalani tahunan, bisnis ini. 30 tahunan. 30 tahunan ya. Kurang lebih. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Gimana? Rumah tinggal. Rumah tinggal di Indramayu. Oh, di sini di mana nih? Kalau di sini mah di sini, di tempat saya di sini. Oh. Kalau sehari-hari kita di sini ya di sini. Oh gitu. Tempat istirahatnya di mana nih? Di sini juga. Di sini juga ya. ada. Anak istri semua di sini. Di sini. Oh gitu. Iya. Jadi setahun sekali nih pulang kampung nih. Paling hari Lebaran lah, Iya. atau ada ini keluarga, acara keluarga, baru kita pulang kampung. Sehari berapa kilo nih Pak? Jadi nggak di kilo karena saya kan tenaga kerja kan, kalau di kilo kan waktunya kan habis di tenaga. Jadi kalau ukuran dapat satu mobil kita kirim ke pabrik, stok di pabrik. Oh, stoknya di Setelah pabrik. iya stok di Oh, pabrik. gitu. Setelah udah beberapa mobil, kata orang pabrik, Pak Min ini mau digiling, oke giling. Nah baru kita hitungkan biji, hasil bijinya dapat berapa kilo, kita dibayar hasil bijinya gitu. Hasil bijinya dibayar. Oke, siap. Jadi nggak saya tuh nggak jual itu, nggak jual daun gitu. Baru termasuk jual udah matang lah. Udah jadi lah ya. Ya, Oke. Setelah melihat lebih dekat kehidupan di sekitar Bantar Gebang, mungkin kita hanya memandang sampah dengan cara yang sedikit berbeda. Karena setiap sampah yang kita buang tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah tempat, dan di tempat lain mungkin ada manusia yang kehidupannya bergantung pada sesuatu yang kita anggap tidak berharga. Bantar Gebang mengajarkan kita bahwa di balik sebuah gunungan sampah ada sebuah kehidupan yang terus berjalan. Ada orang-orang yang bekerja keras, ada keluarga yang berjuang, dan ada harapan yang tetap tumbuh meskipun berada di tempat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebagai sebuah rumah. Saya HM Adventure, menembus batas, menjibak misteri, dan melihat sisi lain dari Indonesia yang mungkin selama ini kita lupakan.